Halo, sahabat masyarakat pemantau kebijakan publik Indonesia yang budiman, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara Republik Indonesia yang berbahagia. Saya Paman Nurlete, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang polemik dan dinamika sosial yang tumbuh dan berkembang biak di ruang publik akhir-akhir ini. Hal itu berkaitan dengan keinginan sekelompok orang atau kelompok intelektual yang hanya pandai bertopeng sosial, seakan menjadi pahlawan bagi masyarakat Banten secara kolektif, dan mereka selama ini selalu melancarkan narasi sentimen negatif, provokatif, dan konfrontatif untuk mengajak masyarakat Banten ikut serta dalam menolak proyek strategis nasional Tropical Coastline yang berdampingan dengan Pantai Indah Kapuk II saat ini. Kita sebut saja kelompok ini di bawah komando Muhammad Said Didu dan Ahmad Gojoniuddin yang selalu memproduksi narasi sentimen negatif dan selalu menjual diksi-diksi kejuliman, penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dengan tujuan memantik simpati publik agar masyarakat Indonesia ikut serta mendukung apa yang sedang diperjuangkan di balik kepentingan mereka yang terselubung. Sahabat sekalian yang berbahagia, sebelum saya akan menjelaskan tentang esensi proyek strategis nasional dan apa itu PIK 2, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa di Indonesia tindakan hukum pemerintah dalam bentuk apapun tentu selalu mendapat tantangan dan dinamika tersendiri, baik datang dari kelompok yang selalu memiliki perspektif yang berbeda dengan pemerintah. Menurut hemat saya, hal itu adalah sesuatu yang lazim dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Sebagai bentuk kontrol sosial dari civil society, menurut saya sangat baik untuk kebijakan pemerintah. Namun yang menjadi tidak lazim adalah bila dikotomi sosial atau turbulensi itu disekenariokan oleh para aktor-aktor intelektual. Ini yang perlu diwaspadai karena sangat berbahaya dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat yang berbahagia, saya akan berbicara tentang pertama, dasar hukum dari PSN itu. Jadi legalitas hukum, keputusan atau pengaturan tentang PSN, yaitu pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Dasar hukum yang kedua adalah lahirlah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional. Dan dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Dan perlu diketahui juga bahwa legitimasi eksistensi PSN ini itu sebelum diputuskan hendak terlebih dahulu dilakukan kajian strategis atau riset ilmiah yang dilakukan oleh para ahli atau para
ilmuwan yang memiliki talenta profesi, pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Dan tentu hal itu dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Dan PSN itu sebelum diputuskan oleh pemerintah, terlebih dahulu dilakukan pengusulan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata, dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, karena PSN itu anggarannya dibiayai oleh swasta atau non anggaran pemerintah. Dan hampir 40 PSN di seluruh Indonesia yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu biayanya adalah non anggaran pemerintah atau murni dibiayai oleh pihak swasta. Jadi bukan anggaran dari APBN. Ini harus perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, perlu saya menjelaskan bahwa apa itu PSN. Jadi PSN adalah proyek strategis nasional yang diputuskan oleh pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pembangunan daerah. Jadi PSN itu bukan keputusan sepihak-pihak swasta, tetapi itu adalah keputusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan sebagaimana diketahui bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah dua proyek yang berbeda. Kalau proyek strategis nasional Tropical Coastline saat ini yang ada berdampingan dengan PIK 2, yaitu satu di antara 40 PSN yang telah diputuskan oleh pemerintah pada tahun 2024 kemarin. Sementara PIK 2 itu sendiri adalah murni proyek properti milik Agung Sedayu Group yang sudah dibangun 14 tahun yang lalu. Jadi sangat jelas bahwa dua proyek ini bukan proyek yang sama. Namun hal itu selalu disamakan oleh Bapak Muhammad Said Didu dan Ahmad Bujainudin sebagai bahan bergening atau bahan kritik menantang kebijakan pemerintah dan menyerang pihak ASG. Nah, di PSN itu sendiri akan nanti dibangun berbasis kehijauan atau orientasi untuk memperbaiki, merawat hutan yang kurang lebih hampir 91 hektar lebih yang telah rusak. Pemerintah mempercayakan pihak swasta dalam ini Agung Sedayu Group untuk membangun PSN ini agar tujuan bisa mempermudah perizinan dasar, yaitu misalnya AMDAL, pelepasan hutan atau lahan, dan lain sebagainya. Itu tujuannya ke situ. Dan kemudian PSN ini akan dibangun di atas lahan 1.836 hektar dengan nilai investasi sangat besar, sahabat sekalian, yaitu sebesar 39 triliun. Ini murni dibiayai oleh pihak swasta tanpa anggaran dari APBN. Dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja efek ganda dari proyek tersebut. Nah, perlu diketahui pula bahwa Pantai Indah Kapuk II dari periode 2021 hingga 2024 kemarin telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan perlu kita mengapresiasi andil dan kontribusi pihak swasta, dalam hal ini Agung Sedayu Group, untuk berkontribusi nyata kepada bangsa dan negara, membuka lapangan pekerjaan, membantu pemerintah untuk mempekerjakan warga negara, warga bangsa yang ada di sana. Ini yang harus kita perlu mensyukuri sekaligus memberikan apresiasi.
bukan membangun narasi sentimen negatif, provokatif untuk mempropaganda publik agar ikut menolak proyek strategis nasional yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ironisnya, kelompok ini sebelumnya ada melakukan semacam interupsi atau penolakan terhadap PSN, tetapi mereka juga ingin menolak Pantai Indah Kapuk 2. Nah, ini sudah sangat mencurigakan. Jadi ini satu gerakan yang sangat anomali. Tadinya hanya ingin menolak PSN, tetapi juga orientasi untuk menolak PIK 2. Maka muncul pertanyaan kritisnya adalah, keinginan mereka ini sebenarnya murni memperjuangkan idealisme dan kepentingan rakyat, ataukah mereka disinyalir, dicurigai sedang dikendalikan oleh kepentingan besar lainnya yang tak terlihat, lalu menjadikan mereka sebagai agen atau pion politik kepentingan pihak-pihak itu. Nah, ini yang patut dicurigai, karena mereka tidak konsisten untuk memperjuangkan apa yang menjadi judul dari pergerakan mereka, yaitu hanya PSN. Tapi lama-lama kemudian mereka ingin menolak PIK. Ini yang sangat mencurigai. Dan sahabat masyarakat pemantau kebijakan publik Indonesia yang berbahagia, perlu ketahui pula bahwa di Pantai Indah Kapuk selain PSN ini, namun juga mereka akan membangun yang namanya jalan tol. Luasnya adalah 39 km mulai dari Kamal hingga ke Rajek, dan ditandatangani antara pihak swasta dengan pemerintah. Dari pihak swasta diwakilkan langsung oleh Bapak Letjen TNI Marini Purnawirawan Dr. Nono Sampono Mesi selaku Presiden Direktur atau Dirut, dan kemudian bersama dengan pihak pemerintah itu Menteri PU saat itu. Nah, bayangkan pihak swasta punya andil dan kontribusi yang sangat besar membantu pembangunan nasional, membantu pembangunan daerah, membantu memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar kepada rakyat Indonesia. Namun hal itu ditantang oleh Muhammad Said Didu, Ahmad Kojenudin, yang mereka belum tentu punya andil dan kontribusi apa-apa untuk bangsa dan negara ini. Pertanyaan kemudian, ketika mereka ingin minta agar Pantai Indah Kapuk 2 ini ditutup, maka apakah mereka sudah menyiapkan lapangan pekerjaan sebanyak 163.000 orang sebagaimana yang sudah disiapkan oleh Pantai Indah Kapuk? Nah, ini yang perlu harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Banten, yang selama ini ada sekelompok orang yang ditunggangi oleh dua tokoh ini, yang kebetulan saja menurut hemat saya, kenapa mereka menjadi motor penggerak utama untuk membangun narasi propaganda dan provokasi agar penolakan terhadap PSN dan PIK 2 ini selalu masif dan terkoordinir, karena kedua figur ini memiliki dua riwayat kekecewaan yang sama terhadap ASG. Misalnya Muhammad Said Didu, dia memiliki lahan sebanyak 10 hektar yang ada di seputaran Pantai Indah Kapuk, dan pernah dia melakukan penawaran ingin transaksi dengan menawarkan harga yang fantastis besar. Namun karena gagal transaksi atau tidak diperjualbelikan, maka dia kecewa dan kemudian melakukan kerja-kerja manipulasi, rekayasa situasi dan kondisi seakan dia adalah bagian dari para korban, dan kemudian membawa atas nama rakyat. Dia juga menjual diksi kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan, sehingga rakyat ikut turut serta mendukung apa yang sedang diperjuangkan. Sementara Muhammad Kojenudin, dia pernah memperjuangkan kliennya, yaitu saudara Budi Harjo dan istrinya Nurlela, yang kerja manipulatif, melakukan semacam duplikat sertifikat atau manipulasi sertifikat, mengklaim ada kepemilikan lahan di Pantai Indah Kapuk 2. Sebagai praktisi hukum, dia sadar dan dia paham bahwa hal itu perlu dibawa ke pengadilan, karena pengadilan adalah ibu kota dari kerjaan hukum.
tempat untuk semua orang, semua warga negara ini mencari keadilan di sana. Dan ternyata setelah proses peradilan dimulai, kliennya itu divonis bersalah dan dihukum, dan saat ini mereka sudah masuk penjara. Artinya semua hal yang harus dipersoalkan sangat wajar harus dibawa ke pengadilan, bukan main memprovokasi, mempropaganda, dan kemudian membangun narasi sentimen kebencian kepada pihak pemerintah maupun pihak Agung Sedayu. Itu sangat tidak etis sebagai seorang mantan pejabat publik dalam hal Muhammad Said Didu dan saudara Ahmad Kojenudin sebagai seorang praktisi hukum. Ini yang perlu harus kita jelaskan kepada publik agar memahami esensi persoalan yang sebenarnya. Sahabat, perlu ketahui pula bahwa di Pantai Indah Kapuk 2 ini akan dibangun namanya Eco Park. Di situ ada wisata religi, yaitu membangun semua tempat rumah ibadah, termasuk Masjid Agung dengan kubah mega yang ditaksir anggarannya sebesar 2 triliun yang dibangun di atas lahan 8 hektar. Ya, dan kapasitas jamaahnya bisa 6.000 diperkirakan. Ini sangat luar biasa. Jadi semua rumah ibadah akan dibangun di sana. Jadi bisa dibilang NKRI kecil itu bisa ada di PIK 2, termasuk dari perguruan tinggi dari Muhammadiyah, NU pun juga akan nanti dibangun di sana. Nah, kemudian selain Masjid Agung tadi, juga pada tahun 2019 ternyata sudah dibangun terlebih dahulu, yaitu ekonomi syariah. Nah, ini hampir 70 bank syariah akan berpusat di sana, termasuk 100 sekian OJK juga akan dibangun di sana. Jadi PIK 2 itu benar-benar menampung kepentingan umat, mencerminkan Indonesia sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia. Nah, ini yang harus perlu kita mensyukuri. Maka sekali lagi muncul pertanyaan berikutnya, Muhammad Said Didu dan Ahmad Kojenudin sesungguhnya memperjuangkan kepentingan siapa? Dan memperjuangkan kepentingan umat yang mana? Masyarakat Banten yang mana? Karena hampir 163.000 pekerja yang ada di PIK 2, yaitu mayoritas hampir 70% itu masyarakat Banten. Ini yang perlu dipahami. Bahkan implikasi positif dari adanya Pantai Indah Kapuk 2 yang telah dibangun selama 14 tahun yang lalu dapat menopang PAD Kota Tangerang menjadi satu-satunya kota yang mempunyai PAD terbesar di Indonesia. Bisa dicek. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka perlu kita tanyakan, Muhammad Said Didu dan Ahmad Kojenudin ini sedang punya kontribusi besar apa saja untuk bangsa ini? Punya misi apa sebenarnya? Karena apa yang diperjuangkan selama ini atas nama kepentingan rakyat itu sangat tidak rasional. Melainkan terkonfirmasi beliau-beliau ini karena memiliki riwayat kekecewaan terhadap pihak ICG, maka mereka melakukan gerakan-gerakan untuk menolak Pantai Indah Kapuk 2, termasuk PSN, dan itu bisa disinyalir digerakkan atau dibiayai atau dikendalikan oleh kepentingan besar lain yang tak terlihat karena faktor tanda kutip persaingan bisnis. Ini saya menduga demikian. Nah, yang terakhir saya perlu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Ahmad Kojenudin sebagai praktisi hukum di salah satu media online yang menyatakan bahwa hanya dengan modal keputusan Jokowi, Aguan bisa mengusir masyarakat Banten dan merampas tanahnya. Kurang lebih statementnya seperti itu. Nah, menurut saya ini pernyataan anomali yang sangat provokatif, dusta, dan penuh dengan hoax karena tidak benar adanya. Karena itu saya perlu menjelaskan 4 jenis peraturan presiden yang berlaku pada zamannya, sehingga bisa memahami esensi dari legitimasi eksistensi daripada PSN itu
sebenarnya diputuskan berdasarkan keputusan Jokowi secara pribadi atau peraturan presiden atau keputusan presiden. Yang pertama kita perlu ketahui adalah keputusan presiden atau kepres. Jadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, kepres itu memiliki dua sifat, yaitu keputusan regeling mengatur, dan yang kedua adalah mempunyai sifat keputusan bisiking, yaitu menetapkan. Namun pasca Kerang Reformasi dibuka, corak bangunan ketatanegaraan kita sangat bervariatif, sehingga hal itu berimplikasi terhadap sifat dari kepres itu. Maka kepres untuk saat ini hanya memiliki satu sifat, yaitu hanya sifat bisiking, menetapkan saja, tidak lagi regeling atau mengatur. Namun menurut undang-undang tentang peraturan perundangan mengatur bahwa kepres yang berlaku sebelum undang-undang itu lahir, maka tetap dimaknai sebagai peraturan dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain. Kemudian Perpres. Perpres itu adalah singkatan dari peraturan presiden yang merupakan masuk dalam rumpun hierarki peraturan perundangan, dan dia bersifat regeling atau mengatur. Jadi Perpres ini dibuat untuk melaksanakan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, materi muatan dari Perpres adalah satu, yaitu yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, materi muatan untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang ketiga, materi muatan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Nah, kalau kita lihat pada Kepres, karena dia masuk dalam kategori keputusan, maka bila Muhammad Said Didu dan Ahmad Kojedinudin melihat bahwa hak mereka dirugikan dengan berlakunya Kepres, silakan dibawa ke ranah hukum, tepatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menggugat Kepres tersebut sebagai presiden yang dianggap sebagai salah satu pejabat tata usaha negara. Sebaliknya, karena Perpres ini sifatnya peraturan, maka bila ada norma yang berlaku dalam peraturan presiden itu merugikan hak konstitusional, maka silakan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang punya kewenangan yang itu. Hal itu sebagaimana termaktub secara eksplisit di dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan terhadap undang-undang di bawah undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain diberikan oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu, kalau Perpresnya dilihat ada norma yang bertentangan karena melegitimasikan eksistensi 40 PSN di seluruh Indonesia, termasuk PSN yang dipersoalkan sedang berdampingan dengan PIK 2 itu, silakan diuji ke Mahkamah Agung, bukan mencari sensasi dengan menggugat Jokowi secara pribadi ke pengadilan untuk gugatan perdata. Memangnya saudara Ahmad Kojedinudin dengan Muhammad Said Didu punya kepentingan apa yang dirugikan atas peraturan Kepres itu atau keputusan presiden? Nah, ini yang dipahami. Kemudian jenis peraturan presiden yang ketiga yaitu adalah Inpres, instruksi presiden. Nah, Inpres itu dia bersifat regeling, tetapi hanya mengatur ke dalam internal organisasi pemerintah saja. Jadi presiden bisa melakukan sebuah instruksi memerintahkan
organ negara atau pejabat di bawah kekuasaan pemerintahannya untuk melaksanakan suatu urusan tertentu itu berdasarkan impres atau instruksi presiden. Yang terakhir adalah peraturan presiden yang kita kenal adalah Penpres atau penetapan presiden. Jadi Penpres atau penetapan presiden ini hanya berlaku pada zaman Orde Lama saja, yaitu untuk melaksanakan Dekret 5 Juli tahun 1959 dan Undang-Undang 45. Namun saat ini Penpres atau penetapan presiden itu tidak lagi berlaku. Nah, inilah sekilas penjelasan dari saya atau sebagai bahan informasi yang perlu saya sampaikan. Terutama saya ingin sampaikan kepada Saudara Ahmad Bijinudin sebagai praktisi hukum perlu banyak mengkonsumsi literatur dan referensi-referensi hukum sehingga berargumentasi jangan hanya diwarnai dengan argumentum ad hominem untuk membangun kebencian dan narasi sentimen kepada pihak Agung Sedayu Group, tetapi harus mampu memberikan satu perspektif yang segar, yang produktif dan konstruktif agar bisa mencerahkan dan mengedukasi publik Indonesia sehingga saudara benar-benar punya pandangan yang objektif dalam melihat persoalan ini. Namun kalau saudara hanya dalam pikiran hanya kebencian, maka kebenaran dan bentuk apapun tentu tidak bisa diterima dengan baik. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.